ada minimal 2 amalan yang disunahkan untuk dilaksanakan di 10 Muharram atau 10 Asyura. Yang pertama adalah ibadah sunnah, yaitu puasa. Allah SWT telah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Wa qala Allahu min ayatin ukhra ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna wa kafil yatim fil jannah kahataini amalan. Pertama-tama yang saya hormati jamaah salat subuh mushola Riyadul Husna, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini, khusus di subuh ini, kita masih bisa hadir untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang baru saja kita kerjakan senantiasa diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih mengawali daripada hari ini kita berselawat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam yang telah mengatakan, wahai Muhammad, siapa orang di antara umatmu yang berselawat kepadamu minimal 1 hari itu 5 kali, insya Allah dengan selawat yang disampaikan kepadamu itu aku akan berikan pertolongan ketika nanti mereka ada di jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selawat kita yang kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu pertolongan dari malaikat dan juga mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian subuh hari ini saya sedikit mengutarakan tentang keutamaan 10 Muharram atau keutamaan 10 Asyura. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah, memang ada beberapa amalan-amalan di dalam ibadah ghairu maktub kita yang mendapatkan satu keutamaan jika kita lakukan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ada amalan sunnah, yaitu yang kita kerjakan di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Di sana kita mendapatkan keuntungan karena kita ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar.
Kemudian yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah. Di sana kita mendapatkan satu amalan yang mendapatkan utama kesunahan kita, yaitu puasa di hari Tarwiyah, puasa di hari Arafah, dan mengalirkan darah atau istilah kita dalam berkurban. Dan yang ketiga adalah 10 hari di bulan Asyura atau 10 bulan Muharram. Oleh karena itu, supaya amal ibadah kita mendapatkan satu titik tempat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengetahui tentang dasar ibadah itu, maka hari ini, pagi ini kita coba melihat kembali tentang amalan sunnah yang dilaksanakan di 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 2 amalan yang disunahkan untuk dilaksanakan di 10 Muharram atau 10 Asyura. Yang pertama adalah ibadah sunnah, yaitu puasa. Kita dianjurkan untuk berpuasa di 10 Asyura, puasa sunnah. Maka bagi kita yang memiliki waktu, kesempatan, dan niat untuk memperoleh nilai ibadah daripada puasa sunnah itu, maka lazimkan 10 hari depan ini kita untuk melaksanakan ibadah sunnah. Kenapa demikian? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin telah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Muharram ini tepat tanggal 10, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar pahala 10.000 malaikat. Sekarang kita coba bandingkan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang ketika diciptakan oleh Allah dan diperintahkan tidak pernah mengelah, tidak pernah membangkang. Ada malaikat yang ketika diciptakan Allah untuk bersujud sampai sekarang bersujud. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar sampai hari ini beristighfar. Jadi malaikat adalah ciptaan Allah yang amat patuh dan amat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah di 10 Muharram ini, maka kita akan peroleh sebesar pahala ibadah ketaatan, kepatuhan seorang malaikat dengan sebesar sebanyak 10.000 orang malaikat. Subhanallah, ini luar biasa, karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang amat tunduk dan taat dan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka ia akan diberi pahala 10 orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Orang selalu berkeinginan di dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, karena kalau kita perhatikan dalam kitab manasik haji, tidak ada jaminan orang yang haji diberikan penerimaan oleh Allah kecuali mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru salah satu komponen yang bisa kita peroleh. Yang kedua, ketika orang melaksanakan ibadah haji dan umroh, pasti mereka melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan sholat juga di Masjid Nabawi atau Madinah. Maka Rasul mengatakan siapa orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram
atau Masjidil Nabawi atau Madinah itu pahalanya 100.000 kali lipat ibadah seperti sholat di tempat dia biasa. Makanya itu baru sholat ibadah saja, belum ditambah-tambah yang lain. Ada ibadah bagaimana mereka melaksanakan tawaf, ibadah bagaimana mereka melakukan sa'i, Masya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan puasa di 10 Muharram atau 10 Asyura ini, maka kita akan diberikan pahala sebanyak 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak ada amalan sunnah yang pada prinsipnya melebihi daripada keutamaan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah 2. Tadi kita diberikan oleh Allah dengan pahala 10.000 orang malaikat, dan yang kedua kita diberikan pahala sebanyak orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain diberikan pahala kepada orang yang berpuasa di 10 Asyura, maka Allah juga akan memberikan pahala sebanyak 10.000 orang yang mati syahid. Di zaman Rasulullah SAW memerangi daripada kaum musyrikin, dan pada saat itu Islam baru mendudukan dan untuk memperluas area wilayahnya, banyak para sahabat yang gugur di medan perang untuk memperjuangkan agama Islam. Perjuangan mereka semata-mata mencari ridha Allah. Perjuangan mereka semata-mata mencari keikhlasan dari Allah. Perjuangan mereka senantiasa untuk menegakkan kalimat Allah dan juga menegakkan agama Allah. Maka ketika mereka gugur di medan perang, maka mereka dikategorikan orang yang mati syahid. Saat ini kita jarang untuk berperang seperti itu. Jarang untuk mendapatkan kesempatan seperti para sahabat yang pada waktu itu gugur di medan perang dan mati syahid. Makanya orang kalau mati syahid tidak dimandikan, langsung dikuburkan ke darah-darah yang mungkin ada di tubuhnya. Kenapa? Karena jaminan orang mati syahid itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita untuk memperoleh gelar, untuk memperoleh keutamaan, untuk memperoleh fadilah daripada orang yang mati syahid di hadapan Allah, maka bisa kita laksanakan dengan berpuasa di 10 Muharram. Karena zaman sekarang udah gak ada perang. Ya, yang paling ada mungkin adalah bagaimana kita berjuang untuk memperjuangkan agama kita. Kita ini sudah enak di zaman ini. Sebagai contoh, zaman-zaman Rasulullah untuk sholat seperti ini saja banyak gangguan, banyak halangan, banyak rintangan. Jangankan sholat, mengucapkan kalimat syahadat saja didengar oleh orang-orang musyrikin, langsung kita diancam jiwa kita. Sekarang kita ini enak di dunia, tinggal melaksanakan ibadah. Tapi beratnya bagi kita lebih berat dibanding orang-orang dulu yang memperjuangkan agama Islam. Kenapa? Kalau orang dulu musuhnya jelas. Siapa? Orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau sekarang ini musuh Islam itu tidak ketahuan, tidak ketara. Contoh, musuh Islam saat ini adalah bagaimana kita dibelenggu oleh kemajuan teknologi zaman. Satu, yang kedua, kita memang diuji oleh Allah bagaimana kekuatan kita untuk mempertahankan keimanan itu. Sebagai contoh, rasa malas, rasa ogah, rasa enggan untuk sholat jamaah subuh itu udah ujian luar biasa. Itu ujian yang sebenarnya dan terus ada sampai akhir zaman. Maka kata Allah, siapa yang mengikuti hawa nafsu setan dan tindakan setan yang musuh paling nyata, maka mereka adalah orang rugi yang di dunia dan juga di akhirat. Makanya berat musuh-musuh kita ini zaman sekarang, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan
Ibadah yang kedua yang dianjurkan oleh para ulama, oleh Rasulullah terhadap amalan di 10 Muharram nanti adalah menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim piatu. Ketika anak yatim itu ditinggal oleh orang tuanya, maka pada hakikatnya kita adalah pengganti dari orang tua yatim tadi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika berjalan bersama para sahabat, didapatinya seorang anak kecil menangis terseduh-seduh. Sedangkan anak-anak yang lain, mereka begitu bergembira, bersukacita akan datangnya hari raya Idul Fitri. Kemudian Rasul mendekati anak tersebut. Apa kata Rasul? Wahai anak, kenapa ketika teman-teman kamu mereka bergembira datangnya bulan hari raya Idul Fitri sebagai akhir bulan suci Ramadan, mereka bersukacita, bergembira dan menggunakan pakaian baru, kamu bersedih. Pada saat itu anak itu tidak mengenal bahwa yang menyapanya adalah Rasul. Apa kata anak kecil itu? Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa bergembira saat ini? Bagaimana mungkin aku bisa seperti anak-anak yang lain yang bersukacita? Bagaimana mungkin aku bisa bergembira bersama mereka, karena aku selalu diolok-olok oleh mereka. Kenapa? Karena aku ini sudah tidak memiliki orang tua lagi. Aku ini adalah anak yatim. Masya Allah. Maka ketika mendengar apa pernyataan dari anak tersebut, apa kata Rasulullah, maka dibawa pulanglah anak itu ke rumah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian, wahai Aisyah, pakaikan pakaian ini, anak ini dengan pakaian yang baik. Berilah makanan yang paling enak hari ini untuk anak ini, dan berikanlah jamuan agar mereka dan anak ini menjadi senang. Kemudian setelah diberikan, maka Rasul mengatakan, wahai anak, aku adalah Muhammad sebagai ayahmu, pengganti daripada orang tuamu yang telah tiada. Dan Aisyah adalah sebagai ibumu, dan Husain dan Hasan adalah sebagai pamanmu. Engkau adalah bagian dari keluarga kamu. Mendengar pernyataan itu, Masya Allah, anak yatim itu sungguh luar biasa. Kemudian mereka kembali kepada teman-teman yang tadi, karena melihat perubahan ada pada wajah anak yatim tadi, maka anak-anak yang ada semula itu mengolok-olok bertanya, kenapa kamu begitu gembira? Apa kata anak yatim? Bagaimana aku tidak gembira? Sekarang aku telah mendapatkan ganti orang tuaku. Siapa pengganti orang tuamu? Muhammad adalah orang tuaku, Aisyah adalah ibuku. Masya Allah. Cuplikan peristiwa ini memberikan gambaran bahwa Rasulullah cinta kepada anak yatim. Kedua, Rasulullah menggambarkan kepada kita peduli kepada anak yatim terhadap apa yang kita miliki, baik berupa makanan, pakaian, ataupun mungkin sesuatu yang bisa memberikan mereka bahagia. Yang ketiga, digambarkan oleh Rasulullah dan Aisyah ini bahwa anak yatim memang sebagai pengganti orang tuanya adalah kita semua. Oleh karena itu, hendaklah ini menjadi pedoman bagi kita untuk menyantuni. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahwa tahukah kamu siapa orang yang menustakan agama? Mereka mengakui percaya kepada Allah, kepada Muhammad, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, tetapi mereka tidak mengindahkan tentang amalan-amalan dan perintah Allah, yaitu salah satu diantaranya menghardik dan memusuhi anak yatim. Bahkan kita dianjurkan bahwa kepada anak yatim
dan orang miskin pun kita harus peduli. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Oleh karena itu, yang kedua amalan diperintahkan oleh kita, sunnah dikerjakan oleh kita di 10 Muharram ini adalah menyantuni anak yatim. Insya Allah kita tetap fokus kepada 10 Muharram. Memang menyantuni anak yatim kapan dan waktunya pun terserah kita, dipersilahkan. Kapan saja, di mana saja, kepada anak yatim siapa saja dipersilahkan. Tapi ibarat orang membidik satu sasaran utama di kelurahan kita ini, fokus setiap santunan itu untuk mendapatkan keutamaan keberkahan selalu dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Supaya apa? Supaya derajat amal solehnya ini mendapatkan tempat utama. Sama juga hari-hari itu semuanya baik, tapi ada hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Hari itu baik, tapi ada hari yang sangat baik untuk menyantuni yatim, yaitu 10 Muharram. Apa keutamaan bagi kita untuk mendapatkan santunan ini? Dalam kitab dijelaskan, barang siapa yang tangannya mengusap kepada kepala anak yatim pada hari 10 Muharram atau hari Asyura, maka Allah Ta'ala akan mengangkat 1 derajat pada setiap rambut anak tersebut. Masya Allah. Siapa yang pernah hitung tuh berapa buah rambut yang ada di kepala anak yatim? Mungkin bisa saja ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau rambutnya banyak. 1 anak yatim, kalau 10 anak yatim udah berapa? Anggap 500, yatimnya 10, itu sudah 5.000. Berarti kita mendapatkan 5.000 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengusap. Maka dianjurkan, ya. Kemudian kepada kita juga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala 10 pahala kebaikan ketika kita memberikan santunan kepada anak yatim dari 1 lembar rambut tersebut. Jadi artinya memang amat luar biasa bagi kita ketika kita mendapatkan satu kesempatan di 10 Muharram ini untuk bersama-sama memberikan santunan kepada anak yatim kita. Bahkan jaminannya Rasulullah sempat saya sampaikan beberapa hari lalu, bahwa Rasulullah telah bersabda, ana waqafil yatim fil jannah tahtaini. Orang yang menyantuni anak yatim, peduli anak yatim, bahkan mereka selalu memberikan pertolongan kepada yatim, pasti akan menjadi teman Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat seperti jari telunjuk tengah dan jari manisnya. Jadi amat dekat kita dengan Rasulullah. Bahkan di dalam kitab dijelaskan, bagi kita ini ada satu yang mungkin tidak boleh kita kerjakan, yaitu merampas hak dan milik anak yatim. Dalam suatu kisah di dalam kitab dijelaskan, dahulu ada seorang raja dari sebuah kerajaan yang ingin memberikan satu kemegahan, kemewahan sebuah istana kerajaannya dengan membangun kerajaan itu mirip seperti kerajaan yang ada di surganya Allah. Karena orang ini pun tahu bahwa betapa luar biasanya bangunan-bangunan yang ada di surga Allah. Maka dia bermotivasi, berinisiasi untuk membangun kerajaannya itu mirip seperti bangunan yang ada di surga Allah. Dindingnya berlapiskan emas, pilar-pilarnya berlapiskan pada intan merpat, kemudian lantainya berlapiskan permadani sutra. Semua ini dilakukan oleh raja tersebut. Maka suatu hari mengumpulkan para prajurit dan juga perdana menterinya. Wahai perdana menteri dan prajurit, sudah sampai di mana kerajaan yang kita bangun? Wahai raja,
hampir sekitar 90% lagi kerajaan yang kamu inginkan nanti akan ada. Maka apa kata raja? Coba cari lagi dana di masyarakat yang mungkin mereka masih memiliki dana. Ambil daripada harta mereka, ambil daripada harta-harta yang ada di masyarakat untuk menyelesaikan daripada bangunan kerajaan. Berangkat semua kerajaan. Nah, pada suatu hari sampai prajurit tadi sampai ke rumah seorang yatim. Maka diambil tuh 1 gram cincin yang ada pada seorang anak yatim. Padahal wahai Tuhan, aku ini anak yatim, itu harta satu-satunya peninggalan orang tuaku. Jangan kau ambil. Kalau harta itu kau ambil, bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan hidup? Cuma karena sudah terobsesi hawa nafsu, kemewahan dunia, tetap diambil cincin 1 gram anak yatim, distorkan. Setelah itu hampir kerajaan itu selesai dibangun. Kemudian anak yatim datang sambil berkata, "Ya Allah, aku telah menjadi seorang miskin." Kenapa? Karena 1 gram cincin yang aku miliki telah diambil oleh paksa oleh raja ini. Maka berikan balasan bagi orang-orang yang telah mendurhakai, yang telah berbuat zolim terhadap anak-anak yatim. Masya Allah, bangunan yang sudah hampir 100% akhirnya luluh lantak, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan dalam sekejap. Maka hancur dan tenggelam istana yang dibangun dengan harga yang triliunan itu. Masya Allah. Ini akibatnya apa? Akibat mengambil harta anak yatim. Makanya marilah sama-sama kita ingatkan diri kita songsong 10 Muharram besok dengan minimal 2 kegiatan. 1, kalau mungkin kita tidak bisa dengan amal-amal berupa santunan yatim, karena kondisi kita mungkin tidak memungkinkan, maka laksanakan ibadah yang pertama, yaitu puasa sunnah. Syukur-syukur tepat hari 10 Asyura itu kita puasa sunnah, juga ada pemberian bantuan kepada anak yatim. Bersyukur kita ini ada kolektif, ada upaya untuk mengakomodir dari santun yatim melalui lingkungan masing-masing untuk dikumpulkan kepada anak yatim yang ada di kelurahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini sebagai tanda bahwa kita mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, bahwa kita cinta kepada anak yatim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita rezeki yang banyak dan halal, sehingga ada untuk kebutuhan kita di keluarga, tapi ada juga yang kita berikan, kita sedekahkan untuk anak-anak yatim kita, khususnya menyambut daripada 10 Muharram. Mudah-mudahan dengan diketahuinya amalan-amalan ini, diketahuinya fadilah-fadilah keutamaan ini, apa yang kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, marilah kita tutup kajian subuh kita pada pagi hari dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan kita keberkahan di dunia, memberikan Allah kita kepada keberkahan di akhirat, dan juga akan menjadi doa kita kepada orang tua yatim yang telah berpulang ke rahmatullah agar senantiasa ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya badial hamwa ya kasbal gham. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa azabil dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
bayyun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat.